Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Friska Ida Bedule, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah homiletika. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita minta kekuatan kepada Tuhan lewat doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami masih boleh merasakan nafas kehidupan hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan khotbah dan saya juga yang akan membawakan khotbah. Kiranya Engkau menuntun memberkati saya dalam memberitakan Injil. Ya Tuhan, berkati juga kepada mereka yang mendengarkan khotbah ini agar bisa masuk ke dalam hati dan pikiran mereka dan dapat mereka praktekkan ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam khotbah. Dan firman Tuhan ini saya ambil dalam kitab Ulangan 5 ayatnya yang 32 sampai ayatnya yang ke-33. Ayat ini saya ambil sebagai nats pembimbing dalam khotbah kita. Yaitu maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Itulah yang menjadi firman Tuhan. Saya mengambil judul khotbah kita pada malam hari ini yaitu setia dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setia ataupun kesetiaan merupakan sesuatu hal yang harus kita miliki. Tidak hanya setia kepada pasangan, namun kita juga harus setia terhadap berbagai hal. Kita harus setia terhadap apa yang sudah kita mulai sehingga kita beroleh sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan dengan uang. Pada zaman sekarang, sebuah kesetiaan bernilai sangat mahal. Kenapa begitu? Karena banyak dari kita yang sudah kehilangan arti dari kesetiaan tersebut. Bahkan saat kita dalam keadaan susah, kesetiaan kita akan diuji. Dengan kita mempertahankan kesetiaan, maka kita akan diberikan jalan yang lebih baik. Pernahkah kita menonton sebuah film yang berjudul Hachiko, di mana film tersebut menceritakan tentang kesetiaan seekor anjing yang bernama Hachi. Hachi adalah seekor anjing yang setia terhadap tuannya. Anjing yang bernama Hachi ini setia menunggu tuannya di stasiun kereta api hingga Hachi mati. Dan dia membawa kesetiaannya sampai ia mati. Dari film ini, kita dapat melihat bagaimana arti dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan akan ada jika kita memiliki sebuah komitmen di dalam diri kita. Komitmen kuat yang kita miliki akan memampukan kita untuk memiliki kesetiaan sampai akhir hidup kita. Komitmen merupakan keputusan atau janji yang telah tertanam dalam hati kita. Jika komitmen tersebut hilang, kita juga akan kehilangan kesetiaan yang kita miliki. Sebab komitmen lebih kuat dibandingkan dengan sebuah janji. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena komitmen lahir dari sikap hati yang teguh dan tulus, sedangkan janji adalah sebuah perkataan yang keluar dari mulut. Kesetiaan dapat kita lakukan mulai dari hal kecil. Jika pada saat ini kita dipercayakan sebuah pelayanan dan kamu sudah berkomitmen pada pelayanan yang telah kamu jalani, maka setialah pada pelayanan itu. Jika kamu dipercayakan sesuatu hal, meskipun itu hal kecil, setialah dengan apa yang sedang kamu kerjakan.
Setia bukanlah hal mudah. Kesetiaan harus diuji agar dapat meneguhkan hati kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika saat ini kamu sekalian masih tidak setia dengan apa yang kamu lakukan, bahkan dalam hal kecil, bagaimana Tuhan akan mempercayakan hal besar kepada kamu? Kesetiaan yang kamu miliki merupakan bukti dari keteguhan hatimu. Bahkan Tuhan saja menginginkan kita, anak-anaknya, menjadi pribadi yang setia. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayatnya yang ketiga, yaitu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dalam ayat tersebut mengajarkan kita bagaimana kita harus memiliki kesetiaan. Ukirlah kesetiaan itu di dalam hatimu. Jika pada saat ini kamu merasa tidak dapat setia dengan satu hal yang telah kamu mulai, baik dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam suatu hubungan, maka berdoalah kepadanya, mintalah hikmat dan bimbingannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita hari ini dan selamanya. Amin. Demikianlah khotbah dari saya.